Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu dosen pengajar Ibu Hikmah SAG MSy, beserta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kuliah kita walaupun lewat online ataupun lewat sosial media. Terus selawat serta salam tak lupa, tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Oke, saya dari individu 1 kali ini dapat materi tentang peradilan agama di Indonesia. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa materi ataupun hal-hal yang akan saya bahas. Ada pengertian peradilan agama, terus susunan peradilan agama yang ada di Indonesia, dan nanti ada kekuasaan relatif sama kekuasaan absolut. Nah, apakah nanti itu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang A, yaitu pengertian peradilan. Kata peradilan berasal dari akar kata adil dengan awalan per dan imbuhan an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari qada yang berarti memutuskan atau melaksanakan. Jadi di sini yang memutuskan disebut qadi atau hakim. Kemudian dalam literatur fikih Islam, peradilan disebut qada, artinya menyelesaikan, seperti firman Allah, "Falamma qada Zaidun minha watara." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya. Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Kemudian ada juga di surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quliyatis salatu fantashiru fil ard." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, jadi peradilan di sini yaitu adalah tempat orang ataupun dua orang yang berperkara. Jadi di sini minta keadilan. Nah, kemudian yang memutuskan nanti yaitu disebut qadi atau hakim untuk memutuskan suatu perkara tadi. Adapun ulama yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah. Jadi putusan di sini sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan juga fatwa. Oleh karena itu perlu saya jelaskan perbedaan antara qada sebagai putusan peradilan dengan ifta sebagai satu fatwa. Perbedaan fatwa dengan qada sebagai putusan hakim adalah, yang pertama, mufti bisa menolak untuk memberikan fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya. Sedangkan peradilan tidaklah demikian, tapi harus memutus. Artinya di sini kalau peradilan tidak boleh menolak para pihak yang mengajukan mohon keadilan. Jadi mau tidak mau hakim harus tetap memutus suatu perkara. Kemudian yang kedua, qada itu dasarnya adalah fakta atau kenyataan. Jadi hakim di sini memutuskan berdasarkan fakta ataupun data-data yang ada, sudah seperti berkas-berkas sudah lengkap dan lain sebagainya. Di sana hakim
memutuskannya dengan fakta, tidak asal-asalan. Adapun fatwa dasarnya ilmu pengetahuan, yakni si mufti memberi fatwa berdasarkan ilmu yang dimiliki si mufti. Kemudian yang ketiga, kalau putusan hakim harus dituruti. Jadi putusan hakim di sini harus dituruti, dia itu mempunyai daya ikat ataupun mengikat. Sedangkan fatwa tidak harus orang mengikutinya. Kemudian yang keempat, fatwa itu tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan bisa dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi. Jadi nanti kalau misalkan orang yang perkara tadi dia itu tidak terima ataupun tidak menerima putusan hakim, kemudian dia bisa mengajukan banding terus ke tingkat yang lebih atas lagi, bisa mengajukan kasasi. Kemudian yang selanjutnya ada susunan badan peradilan. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, istilah badan peradilan dengan kekuasaan kehakiman atau badan kehakiman, ketiganya itu sama maksudnya. Seperti yang terlihat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yaitu berbunyi ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terus yang ayat 2-nya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Seperti halnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian ayat 3-nya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, yang selanjutnya kita lihat skema badan peradilan yang ada di Indonesia. Yaitu di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada di tingkat pertama ada pengadilan agama, pengadilan negeri, sama pengadilan tata usaha negara, militer, dan mahkamah militer tinggi. Kemudian di tingkat atasnya lagi, yaitu tempatnya di provinsi, ada pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, sama mahkamah militer agung. Nah, yang selanjutnya di atas lagi, yaitu tempat ataupun kedudukannya di pusat ataupun di Jakarta, yaitu Mahkamah Agung. Nah, jadi Mahkamah Agung ini juga itu yang terakhir ataupun bisa dikatakan kasasi. Nanti kan ada tingkatan-tingkatan untuk mengajukan permohonan. Seperti halnya nanti tingkat pertama, lalu banding dan kasasi. Kemudian yang selanjutnya ada kekuasaan peradilan agama, yaitu yang pertama kekuasaan relatif dan yang kedua kekuasaan absolut. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Untuk kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya antara pengadilan negeri Kandangan dan pengadilan negeri Rantau. Kemudian pengadilan agama Kandangan sama pengadilan agama Rantau. Di sana sama satu tingkatan tapi beda
tapi berbeda wilayahnya. Nah, namun di sini kewenangan relatif juga ada dua macam perkara, yaitu permohonan dan perkara gugatan. Contoh perkara relatif yang permohonan, misalkan izin poligami. Artinya izin poligami di sini berarti tempat wilayah untuk izin poligami harus sesuai dengan tempat tinggalnya. Misalkan wilayah kandangan, berarti yang mencakup masuk wilayah kandangan berarti izin poligaminya ke pengadilan agama kandangan. Artinya tidak boleh izinnya ke pengadilan agama rantau. Kemudian contoh berikutnya, permohonan dispensasi perkawinan. Artinya di sini bagi calon suami istri yang belum mencapai umur perkawinan. Kan sekarang umur perkawinan sudah sama-sama 19 tahun. Nah, jadi bisa mengajukan ke pengadilan agama wilayah dia tinggal. Oke, itu yang permohonan, karena yang permohonan di sini tidak ada sengketa, jadi boleh boleh sesuai dengan domisili dia tinggal. Kemudian untuk kewenangan perkara gugatan itu diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Jadi misalkan ada dua orang yang berperkara, kemudian orang rantau, kemudian sama orang kandangan, tapi yang tergugat di sini adalah orang kandangan, berarti mengajukan hukumnya itu ke pengadilan agama kandangan. Nah, yang selanjutnya lagi kita bahas kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan lainnya. Sebagai contoh, misalkan pengadilan agama berkuasa atas perkara-perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Nah, jadi kalau misalkan kita yang beragama Islam, berarti kawinnya ataupun mengajukan permohonan nantinya ke pengadilan agama, tidak ke pengadilan negeri atau pengadilan umum. Tapi kalau orang yang beragama Kristen yang selain Islam, itu nantinya ke pengadilan umum atau pengadilan negeri. Yang seterusnya untuk pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi peradilan agama yang ada di Indonesia. Semoga materi ataupun penyampaian yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman dan khususnya bagi saya pribadi. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ikhtiar dan doa, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.